Oke, welcome back guys ke rekomendasi mingguan. Minggu lalu IHSG merah lumayan dalam seminggu ya. Cuma agak rebound terakhir di hari Jumat. Cuma menurut gue ini masih belum kuat. Kayak kemarin gue bilang minggu lalu, IHSG tuh bakal ngetes resisten di sini 121. Beneran dites pada tanggal, kita perhatiin senilai tanggal 19 ya. Nah, memang berhasil tanggal 16 tuh dites tapi nggak berhasil dan akhirnya turun lagi. Nah, apakah IHSG udah berarti hari Jumat rebound? Apa berarti udah kuat? Kalau menurut gua sih ini belum kuat ya. IHSG masih bakal ngetes resisten lagi di sini 6030 ya sama MA20-nya. Kalau berhasil di break, ini kemungkinan bakal menarik buat IHSG untuk rebound dan ngetes sekali lagi di sini 6120. Nah, tetapi tentu saja kalian perhatiin ini masih ada gap di sini yang masih belum ditutup. Nah, ini juga masih sebuah halangan ya untuk IHSG ya di sini nih. Halangan kecil untuk IHSG untuk dia bisa mantul lagi ke atas. Oke. Nah, jadi hati-hati sama IHSG kalau selama IHSG belum berhasil tutup gap terus belum berhasil break sini, ini masih agak cenderung rawan bahaya. Oke. Jadi prediksi gue minggu depan untuk IHSG adalah dia bakal ngetes resisten di sini 6030 dan kalau gagal dia bakal turun lagi tutup gap pertama dan kedua bakal ngetes di bagian 5890. Ya, itu untuk IHSG ya. Cuman kalau kita perhatiin sebenarnya ini double top ya untuk IHSG, jadi agak bahaya double top ini. Double top. Nah, ini kan double top ya. Jadi otomatis cenderung nggak kuat, turun lagi, mungkin bakal ngetes di sini lagi untuk menjadi sebuah double bottom atau bahkan di sini ya. Oke, kita review minggu lalu. Nah, 2 minggu lalu gua ada kasih PMMP ya, masih floating, dan minggu ini walaupun IHSG merah nggak ngaruh untuk PMMP, ini bergerak, ini jalannya PMMP ya, berarti kita pas masuk di 326 terakhir bisa sampai di 384. Nah, ini juga orang-orang di member di grup masih pada hold ya. Gue minta mereka jagain di 366. Nih, 366 kalau di break baru lo jual. Ya, 384 yang mau foto TP. Sorry, 384 di sini. Ya, 15% lumayan untuk minggu lalu ya. Karena didorong ke minggu depan. Nah, terus AGII. Nah, pada tanggal 16 dia coba break, ternyata false break, nggak kuat, dia turun lagi ya, jadi cut loss kita di 1140. Nah, tapi bagi kalian yang belum cut loss nih, yang nggak rela cut loss ya, gimana? Nah, sekarang ini AGI mulai rebound lagi, dia bakal coba ngetes. Oke, dia bakal ngetes di sini 1150 untuk AGI, dia bakal ngetes. Kalau berhasil di break, ini menarik untuk AGI ya, cuman dijagain aja 1145 atau 45. Kalau berhasil di break, next target ada di 1220. Nah, cuma kalau dia nggak berhasil break, ya udah mending cut loss. Supportnya ada di 1080 sekarang. Oke. Yagi minus. Terus ISAT. Nah, ISAT ini masih boleh di hold ya, belum cut loss juga. Kalau saya di 6300 tapi belum berhasil closing di 6300. Gue perhatiin ini 6400 ini lumayan kuat ya untuk ISAT ya. Oke. Dan ISAT ini bakal masuk lagi ke minggu depan, bakal lanjut. Kenapa? Karena masih kuat di 6300. Ya, 6400 sorry. Selama masih kuat, gue masih bakal hold. Ini masih menarik kalau kita gambarin secara trend line. Ya, masih membentuk sebuah uptrend. Dari sini atau juga boleh gambar dari sini. Sorry. Nah, masih naik nggak masalah, masih bagus nih, masih di trend line. Oke, itu untuk ISAT, berarti masih floating ya. Floating. Oke, next wood. Ternyata nggak berhasil break resistannya wood ini ya. Tanggal 16 ya. Gue kira dia bakal berhenti di support, bakal mantul, ternyata bakal di break hancur, dihajar habis-habisan nih wood. Nah, wood cut loss, kita cut loss di 805. Oke. Wood cut loss 805 nggak apa-apa. Nah,
Wood masih menarik nggak? Oke, kalau dia bisa menyentuh 740 ini menarik. 740 ini lumayan support yang lumayan kuat ya untuk Wood ya. 730 bahkan 735 sampai 740. Ini support yang lumayan kuat untuk Wood. Jadi kalau misalnya dia bisa ke sana, kalian boleh spekulasi buy. Tapi kalau dia break 735, closing di bawah 735, mending di sell aja. Karena dia bikin new low. Oke. Tapi untuk sekarang 735 untuk spekulasi buy masih menarik. MTech sama juga MTech. Nah, MTech ini tanggal 16 juga tutupnya pada di support, cuma nggak berhasil sama kondisinya kayak Wood. Karena IHSG merah, dia ikutan merah, ya udah nggak apa-apa, kita cut loss. Nah, MTech cut loss 2470. Ya, minus nggak masalah. Oke. Nah, cuma MTech pas tuh sekitar hari Kamis gue ada kasih masuk rekomendasi harian lagi ya. Nah, jadi masih ada yang pada hold, gue juga masih hold sendiri, nggak masalah karena gue perhatiin 2300 ini lumayan kuat juga untuk MTech. Jadi kita masih tahan selama dia nggak break 2300, gue masih berani untuk hold. Itu untuk MTech. Ya, terakhir Raja nih satu-satunya kasih cuan minggu ini. Ya, tanggal 16, nah 19 mulai ya, kita bisa entry di lowest 238, dapat ya. Terus sampai ke 278. Oke, 15%. Overall walaupun yang lain masih merah, Raja bisa kasih kita cuan minggu ini. Dan Raja ini masih menarik nih. Kalian perhatiin gambarnya garis gua. Ini masih baru di break, masih potensi untuk lanjut. Next target Raja ada di sini 278. Ya, next lagi kita gambarin Fibonacci-nya dari low ke high. Oke, 278 ya next ya, 276, 78 sama aja. Next, ini terlalu jauh, kita kecilin. Nah, nextnya bisa di 288. Kita kecilin ini aja. 278, oke. Nah, 278 next kedua 292. Oke. Itu untuk MTech, untuk Raja, jadi masih boleh di hold. Nah, untuk minggu depan gue megang beberapa yang menurut gue menarik ya. Kali ini gue kasih tabel aja minggu depan karena gue lagi buru-buru juga untuk kalau gue pisahin 26 sampai tanggal 30 ya. 26 04 sampai tanggal 30. Oke. Nah, kita bersihkan. Oke. Pertama kayak gue bilang tadi, ISAT masih menarik ya untuk minggu depan. Oke. ISAT. Nah, ISAT support kuat masih di 6400, jadi kita boleh entry di sekitar 6350 sampai 6500 ya. Cut loss-nya kita bikin di 6250 aja. Nah, TP1 coba kita perhatiin ya, dari kalau misalnya kita entry 6500 turun ke 6250 3,68% ya, nggak masalah. Oke. TP1 resisten ada di sini. Ini. Oke, 6750 TP1. TP2 ada di sini aja. 6950. 6750, 6950. Oke, itu untuk ISAT. Kedua, Tower. Nah, Tower juga gua ada masukin rekomendasi harian sebelumnya ya. Jadi bagian dapat silakan, lumayan karena 1080 ini support yang lumayan kuat. Dan hari Jumat dia berhasil break resistance, menurut gua ini menarik untuk dilanjutin minggu depan. Oke. Tower, kalau misalnya kita masuk di sini, ini kejauhan ya. Oke. Kita entry di 1080 ya, 1080 sampai 1115. Kenapa 1080? Karena 1090 dah. Karena 1080 itu support yang lumayan kuat ya. Kita nanti nggak usah terlalu jauh. Nah, cut loss kalau dia break 1080 berarti 1075. Oke. Cut loss-nya, kalau closing ya. Nah, TP1 kita perhatiin di sini Fibonacci pertama 1150, 1195. Oke. Next ada ASA. Nah, ASA sebenarnya lagi downtrend ya, dia break support. Cuma menurut gue ini bagus untuk spekulasi. Kenapa bagus untuk spekulasi? Karena kita perhatiin nih ada support satu di sini 2080 ya, satu support. Jadi selama dia belum break menurut gue masih menarik ya, masih boleh bertahan. Nah, terus juga secara trend line, ini trend line-nya masih uptrend. Jadi
Kalau dia masih selama belum break 2010 sih menurut gue masih oke ya. Selama belum break 2010. Oke, coba kita perhatiin kalau misalnya dari 2010 dari sini dah 4%. Ya, bagi yang agak berani nggak masalahnya, agak high risk ya. Gue kasih entry di 2000 sampai di 2090. Nggak usah 2120 deh, gue kasih agak jauh. Cuma yang mau agak buru-buru, yang agak mau HK duluan 2100 dah. Ya agak mau HK duluan silakan, nggak masalah ya. Oke, saya 1985. Ini agak high risk ya, agak jauh ya range-nya ya. Cuma menurut gue ini masih menarik ya. Jadi kalau saran gue sih agak sabar aja nunggu di bawah. Kalau yang mau beli di atas takut ketinggalan, beli dikit dulu. Ntar kalau turun baru nambah. Oke. TP1 ada di 2240. TP2 di 2330. Oke, itu untuk Asa ya. Next, Mapi. Nah, Mapi ini menarik karena perhatiin mereka ada launch satu aplikasi baru namanya Atome. Jadi bagi kalian pengguna Android itu sebenarnya aplikasinya lumayan bagus. Lu bisa nyicil di sana. Ya lumayan bagus lah, udah mau lebaran juga kan. Mapi kan udah mau lebaran biasa lumayan rame juga ya. Untuk yang mau belanja-belanja ya. Secara tren juga masih bagus. Oke. Nah, Mapi kita spekulasi, kita gambar ya. Kayak gini kita gambar pakai Fibonacci aja ya karena terlalu sideways ya. Ya, di sini pas. Oke. Kita entry Mapi di 820 ya. 820 di sini. Agak rendah. Ya, 815. Mapi 815 sampai 830. Cut loss-nya di 805 aja, nggak usah terlalu jauh. TP1 kita ambil high-nya di sini. TP high-nya di sini ya, terlalu kecil 2%. Gak menarik kalau cuma 2%. Tapi ini satu resisten ya. 830. Oke. Ini terlalu kecil ya, jadi kita sini aja. 865 sampai 885. Untuk satu minggu 2% terlalu kecil. Kalau harian tuh bakal masuk sih. Kalau harian ya. Nah, yang terakhir, tadi gue ada perhatiin Excel ya. Excel lumayan menarik, cuma ya nanti aja dah kalau kalian mau, nggak masalah, nggak terlalu buru-buru. Cuma Excel nih boleh kalian kalau mau ya spekulasi. Ini ada satu support 2010, selama masih dijaga masih boleh tahan. Oke, Excel aja nggak masalah. 2010 sampai 2040. Cut loss kalau dia break 2010 2195 cut lossnya. Oke. 2040. Nah, TP1 dia bakal ngetes EMA 20-nya 2080. Cuma 1%, cuma 2% nggak usah. Nah, di sini aja. TP1 2120. Karena kalian perhatiin resisten juga ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kena, 5 kali kena. 2120 TP1. TP2 boleh di 2170. 2120. Oke. Ini aja untuk mingguan. Jadi kita perhatiin ini saham-saham yang bakal gua pantau, bakal gua beli juga. Ya, so far kita lihat semoga cuan. Mingguan kita juga masih bagus ya, ke Raja minggu lalu. Nah, bagaimana dengan Friend? Friend kok turun sih? Kenapa? Nah, sebenarnya Friend turun, sebenarnya menurut gua ini hal yang wajar. Kenapa? Karena turun tuh sebenarnya ada pertanda baiknya. Pertanda baiknya itu apa? Pertanda baiknya adalah standby buyer ready untuk beli. Ya, standby buyer ready untuk beli. Yang berarti walaupun dia turun, standby buyer kan tetap bakal beli right issue-nya. Biasa tuh kan right issue bakal naik tuh biasanya. Nah, cuma karena standby buyer ready untuk beli, turun pun nggak masalah karena prospek kedepannya masih bagus. Ya, sekarang support Friend di 81, next ada di 76. Jadi bagi kalian yang masih mau hold, silakan. Gue sih masih bertahan ya di Friend, gue nggak masalah. Karena jangka panjang untuk Friend. Nah, bagi yang mau jual, kalau mau TP, kalau mau cut loss atau mau TP pun, 81 di break, jual. Oke? Ya, gitu aja ya untuk minggu ini. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.